sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Robertus Robini. Saya seorang guru di SDK Rencang, Desa Watubangka, Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat, dan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di STK 1 Yakobus Maroke dengan NIM 258905167. Hari ini Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan perekaman video praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di SDK Rencang. Berikut ini adalah identitas saya berupa KTP dan formulir pendaftaran. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bersama. Sebelumnya saya akan mengecek kehadiran dari anak-anak sekalian. Kasilda Kusilia, Ignatius Saparamayo, Anissa, Cecilia Nomorado, Full. Terima kasih. Berarti hari ini kita hadir semua, toh? Kita awali semua kegiatan kita, memulai pelajaran kita dengan doa. Sama-sama Bapa kami. Terima kasih kepada hari ini kita akan belajar tentang Nabi Amos. Tapi sebelumnya kita buat kesepakatan dulu dalam pembelajaran hari ini. Mungkin ada pendapat dari anak-anak apa yang harus kita lakukan di dalam pelajaran hari ini. Ya. Selama pelajaran jangan ribut. Selama proses pembelajaran tidak boleh ribut. Tidak boleh kiri-kanan. Tidak boleh kiri. Selama proses pembelajaran tidak mencoret diri. Jika aktif dalam pelajaran. Kesepakatannya pertama tadi tidak boleh ribut. Yang kedua tidak boleh kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional. Satu nusa, satu bangsa, tidak. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Tanah air kasih jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan rasa kita bela bersama. Dengan tentang Nabi Amos, sang pejuang keadilan.
Masih semangat? Masih semangat? Trik bersama ya. Berdiri. Tepuk semangat. Hari ini kita belajar bersama tentang Nabi Amos. Apa? Dalam pelajaran ini kita diminta untuk bisa mengenal dan mampu menghubungkan kisah Nabi Amos, seorang pejuang keadilan, dan bisa terdorong untuk berlaku adil atau menerapkan teladan dari Nabi Amos. Terus kita juga bisa mewujudkan cinta kasih kepada sesama. Apa? Cinta kasih kepada sesama. Itu bagian dari bersikap adil. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu. Ada yang tahu apa itu adil? Berbagi dengan seimbang. Baik, dari yang tadi adil berarti seimbang. Ada yang lain? Seimbang. Dari Mayo, dia mengartikan kata adil itu dengan ibaratkan sebuah makanan yang dibagi seimbang. Ya, tepuk tangan dulu. Di antara kalian pernah diperlakukan secara tidak adil baik oleh teman, orang tua, atau oleh kakak atau adik di rumah, di sekolah? Ada? Pernah? Contohnya apa? Misalnya di rumah orang tua memilih kasih. Misalnya di rumah orang tua memilih Kasih. Misalnya orang tua pergi ke pasar membeli mainan. Sesampainya di rumah orang tua membeli satu mainan. Saya dan adik bermain bersama. Coba kita amati bersama. Bisa dilihat di belakang? Kita menampilkan sebuah gambar. Gambarnya berjudul burung berkepala dua. Anak-anak amati gambar yang Pak tampilkan di belakang. Diberi waktu 1-2 menit, ya. Coba kamu amati dengan baik. Kadang-kadang ada yang bisa berpendapat berkaitan dengan gambar yang sudah Pak tayangkan dalam layar. Ada? Ya, coba. Pertama kali saya mendengar cerita burung berkepala dua. Baru pertama kali Enji melihat burung berkepala dua. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Enji. Mungkin ada yang lain? Seekor burung mempunyai 2 kepala. Oke? Dari seekor burung ini bisa kita lihat bagaimana sikap kita terhadap diri kita, misalnya dalam melakukan sesuatu. Di sini mereka mencari makan bersama-sama, tetapi di sini keduanya memiliki pendapat atau pandangan yang berbeda, keinginan yang berbeda. Apa keinginan yang berbeda dari antara kedua kepala dari burung ini?
mereka ingin makan bersama. Ya, Adrin berpendapat mereka ingin makan bersama. Coba di antara kamu ada yang setuju dengan sikap dari kepala yang di atas ini? Ada? Ya. Dengan kepala dari burung yang di atas itu? Setuju. Setuju. 2 orang. Ya. Yang tidak setuju, coba. Saya Bapak. Berarti banyak yang tidak setuju ya. Berarti banyak yang pilih kepala burung yang di bawah. Apakah kamu pernah mengalami hal tersebut di kehidupan? Pernah. Pernah? Ya. Pernah? Pernah. Contohnya apa? Ya. Dalam membagi makanan. Dalam membagi makanan di rumah, misalnya saya sedikit, adik banyak. Liano bilang di rumah dia sering mengalami seperti yang digambar itu dalam membagi makanan. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita bersama berkaitan dengan Nabi Amos. Kisah Nabi Amos ini merupakan lanjutan dari materi tentang kisah nabi-nabi dalam Perjanjian Lama yang berkarya untuk menyampaikan pesan Allah untuk menyelamatkan manusia. Untuk menyelamatkan apa? Nabi Amos itu diutus Allah untuk memberikan peringatan. Memberikan peringatan. Peringatan itu didasarkan oleh suatu keadaan. Atau ada peringatan tanpa ada keadaan? Sebelum kita melihat apa dasar perutusan Amos, perutusan Nabi Amos, ya, apa itu arti kata nabi atau pengertian dari nabi? Nabi itu bisa diartikan sebagai penyambung lidah Allah. Apa? Penyambung lidah Allah. Bisa juga berarti orang yang tampil untuk menyuarakan kebenaran. Ya? Ada tugasnya. Tugasnya itu yang pertama menyampaikan kebenaran, mengajak orang untuk berbalik dari jalan yang sesat. Yang berikutnya mengajak orang untuk selalu berbuat adil. Itu contohnya. Terus mengajak orang untuk berbuat jujur. Untuk memperdalam materi tentang Nabi Amos ini, coba kita simak satu video, ya, video tentang kisah hidup dari Nabi Amos ini. Tujuan dari perutusan Amos. Menyimak video tentang perjalanan Amos dari hidupnya sebagai seorang gembala sapi di kota yang bernama Tekoa. Apa? Tekoa. Dia hidup sebagai seorang gembala di situ dan diutus Allah menjadi seorang nabi dalam situasi bangsa Israel yang mengalami kemakmuran pada saat pimpinan Raja Yerobeam. Di sini wilayah bangsa Israel itu mengalami kemajuan dalam hal ekonomi, terus kemakmuran, tetapi rakyatnya mengalami
penindasan dan menjual mereka sebagai budak karena utang, terus mengabaikan hak-hak hukum mereka. Itu yang tidak diinginkan oleh Allah, sehingga Amos tampil dan berpikir bahwa ini harus diakhiri. Ya. Amati baik-baik apa yang menjadi tugas perutusan Amos di situ. Ada di situ lagi ya. Itu tadi berkaitan dengan situasi bangsa Israel. Situasi bangsa Israel pada saat zaman Nabi Amos. Kita berdiri. Satu orang. Masih semangat kau? Diskusi. Ya. Untuk diskusi ini saya akan membagi kamu dalam kelompok. Bagi 3 kelompok. Ya. Kelompok 1. Ya. Di kelompok Liano Atri kelompok 2. Ya. Berarti yang ketiga adalah kelompoknya NG. Lembar kerja yang sudah disiapkan pertanyaan berkaitan dengan video yang sudah kita pelajari bersama di sini. Di situ ada petunjuknya. Pertama itu pahami tanyaan dengan baik. Siapa yang sudah? Ada. Ya, cari bersama itu ya. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana situasi kehidupan bangsa Israel pada zaman Nabi Amos? Jawabannya, situasi kehidupan bangsa Israel pada zaman Nabi Amos adalah mengalami penindasan dan kemiskinan. Pertanyaan nomor 2. Jawabannya, karena diperas dan diinjak-injak para pemimpin bangsanya. Pertanyaan nomor 3. Apa jawabannya? Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup, dan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertaimu. Pertanyaan nomor 4. Nilai-nilai apa saja yang dapat kita ambil dari isi bacaan kitab suci tersebut untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan dalam masyarakat? Berikanlah 3 contoh perbuatan tidak adil dalam kehidupan di masyarakat sekarang ini. Jawabannya, mengalami korupsi, pemerintah tidak adil, meremehkan orang miskin. Itulah hasil kerja kelompok kami. Sekian dan Ya. Kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, mengalami kemiskinan. Yang kedua, mengapa rakyat
mengalami kemiskinan? Jawabannya, karena para pemimpin bangsa suka-suka mengeras orang lemah dan menginjak orang miskin. Jawabannya, bencilah yang buruk dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang Tuhan. Yang keempat, nilai-nilai apa saja yang dapat kita ambil dari isi kita harus bersikap adil kepada semua orang. Yang kelima, berikanlah 3 contoh perbuatan tidak adil dalam. Yang pertama, misalnya di rumah ada kue, ibu hanya membagi kepada adik saja, tidak binasa. Berikutnya dari kelompok Yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jawabannya, mereka dikelabui para pemimpinnya dengan perayaan keagamaan. Kedua, mengapa rakyat mengalami kemiskinan karena diperas dan diinjak-injak pemimpin bangsanya. Masyarakat tidak binasa. Jawabannya, cintailah yang baik dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman kelompok. Si bacaan kita suntik tersebut untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Masa yang gemuk yang suka memeras orang lemah dan menginjak orang miskin. Baik. Yang ditanyakan itu bagaimana situasi lain? Selain yang dijawab oleh teman-teman, mungkin ada yang situasi lain selain yang dijawab oleh teman-teman. Baik teman-teman, itulah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Mengambil kesimpulan dari tugas di nomor 1 itu, bagaimana sih di bawah pemimpin yang diibaratkan sebagai seekor lembu. Pernah lihat lembu? Hah? Ya. Mereka hidup menginjak orang-orang miskin dan juga memberikan persembahan kurban yang dihasilkan dari memajak atau memungut pajak dari rakyat. Situasi yang dialami, rakyat mengalami kemiskinan, diperas, dan juga para pemimpin bangsanya beralaskan dengan perayaan-perayaan yang tidak berguna. Amos untuk kehidupan bangsa Israel dan juga para pemimpin. Mereka dinasihati Amos dengan berusaha untuk tetap mencari Tuhan, terus mencintai sesama, dan juga membantu orang-orang lemah dan hidup miskin. Terus menciptakan kedamaian dan keadilan. Ya, itu tadi ya. Terus dalam membagi upah kerja juga, kita tidak boleh hak orang itu tidak sesuai dengan pekerjaan. Misalnya pekerjaannya lebih besar, begitu juga dengan upah. Jangan kita potong lagi, misalnya upahnya itu 100.000, kita ambil lagi 50-nya dan berikan sebagai haknya itu 50. Kita yang ambil 50-nya, itu namanya tidak adil. Itu contoh kasus atau ketidakadilan yang terjadi di masyarakat sekarang. Yang pertama korupsi, terus korupsi yang mementingkan keluarga sendiri daripada orang banyak. Yang dapat saya simpulkan dari pekerjaan kalian, saya ulang lagi, Nabi itu adalah orang yang diutus Allah atau orang yang tampil untuk menyuarakan kebenaran, untuk menyambung lidah Allah, untuk menyampaikan yang pertama, menyampaikan pertobatan, terus menyampaikan
perbuatan itu berbuat adil dan menyembah berhala. Para pemimpinnya mereka membuat suatu perayaan besar itu diadakan hanya untuk kesenangan para pemimpinnya. Ya, hanya di kesenangan pemimpinnya, tetapi segala sesuatu yang dibutuhkan dalam perayaan itu adalah hasil pajak dari rakyat. Sehingga itulah yang menjadi tujuan utama dari Amos, itu dia membela yang miskin dan juga orang-orang tertindas. Keadilan dan juga kebenaran diterapkan dalam kehidupan bersama. Korupsi dan penindasan terhadap orang miskin itu ditiadakan. Menegaskan bahwa ibadah kepada Tuhan itu harus disertai dengan perilaku yang baik. Jangan hanya asal beribadah saja. Biar kurbanmu satu mobil, buatanmu itu tidak mendukung apa yang kau lakukan. Misalnya kurban. Amos menyampaikan bahwa ibadah itu diikuti dengan perilaku. Kalian tadi sudah belajar melihat melalui video dan juga belajar menjawab melalui kitab suci. Saya bertanya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, Enzi bilang Burung berkepala dua. Tentang Nabi Amos sang penjual kayu. apa lagi? Ya, Tentang pemimpin memeras rakyatnya. bisa mengambil poin penting tau? Apa pesan moral dari Nabi Amos? Kita harus berbuat adil kepada semua orang. Kita harus berbuat adil kepada semua orang. Ada lagi? Ya. Kita harus bertobat. Berikutnya, sudahkah atau pernahkah kita melakukan hal seperti itu? Atau sudahkah kita menerapkan sikap adil itu dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat seperti yang dilakukan oleh Amos? Sudah? Sudah? Betul? Ya. Terima kasih kalau sudah menerapkan itu di dalam kehidupan masyarakat. Ini pesan akhirnya. Pesan moral yang dapat kita ambil itu adalah bencilah yang jahat dan cintai yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang, dan juga mungkin Tuhan semesta akan mengasihani sisa-sisa keturunan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Berbuatlah adil dan mencintai sesama manusia. Ya, setelah kita belajar tentang Nabi Amos ini, sebagai tugas rumahnya bisa lihat di buku halaman 34 ya, halaman 31. Di situ ada bacaannya nanti. Dan soalnya yang pertama itu apa yang harus saya lakukan berdasarkan pesan Nabi Amos. Satu, pimpin doa ya, untuk menutup segala kegiatan kita, kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan karena sudah membimbing kita selama belajar. Ya, saudara pimpin doa.